Di dunia kerja itu, stres adalah hal yang wajar. Mau lo itu pengusaha, mau lo itu karyawan, pasti pernah ngalamin yang namanya stres. Cuma yang menjadi masalah adalah kadang-kadang kita itu membiarkan stres itu terus berkembang, sehingga kita itu jadinya nggak produktif. Di episode kali ini gue bakalan sharing beberapa tips and trick untuk mengelola stres terutama di tempat kerja. Untuk referensinya sendiri di sini gue pakai referensi pribadi gue sendiri, kemudian referensi dari teman-teman gue yang gue dapatkan dari hasil diskusi, dan tentunya beberapa referensi dari internet yang udah gue filter. So, langsung aja kita mulai pembahasannya. Yang pertama adalah tidak menunda-nunda pekerjaan. Kebanyakan orang itu mengalami stres dalam pekerjaannya itu karena jumlah pekerjaan yang bisa dibilang lumayan banyak. Bahkan gak jarang juga, setelah dikerjakan bukannya makin berkurang malah makin banyak pekerjaannya. Loh kok bisa? Nah, salah satu penyebab kenapa beban pekerjaan itu bisa banyak ya karena kita sebagai pekerja itu sering menunda-nunda pekerjaan. Perlu gue perjelas dulu bahwa konteks di sini adalah konteks pekerja yang memang memiliki habit untuk menunda-nunda pekerjaan. Ketika kita itu sering untuk menunda pekerjaan, tentunya jumlah pekerjaan kita itu akan terus menumpuk. Yang akhirnya ketika kita itu bertemu dengan deadline, akhirnya kita dipaksa untuk lembur untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dan puncak yang paling berat adalah ketika pekerjaannya itu sudah menumpuk dan deadline dari pekerjaannya itu saling berdekatan. Itu bisa menyebabkan waktu bekerja yang menjadi jauh lebih panjang daripada biasanya, dan hal itu bisa memicu stres. Jadi selama penyebab dari penundaan pekerjaan ini dari sisi kalian, dari kebiasaan kalian, dan kalian itu bisa mengubahnya, mulailah mencoba untuk merubah kebiasaan tersebut. Berhentilah untuk menunda-nunda pekerjaan. Lalu yang kedua, tips untuk mengelola stres adalah dengan sharing bersama teman kerja. Jadi sharing yang dimaksud ini adalah sharing terkait pekerjaan ya, bukan sharing terhadap hal-hal yang privacy di kehidupan pribadi kita, enggak. Tujuan dari sharing ini adalah untuk mengurangi beban pikiran yang kita miliki terhadap pekerjaan kita. Selain mengurangi beban pikiran ya, kalau lingkungan kerja kalian itu suportif, kalian itu biasanya bisa mendapatkan bantuan juga dari teman kerja kalian. Lagian nggak ada yang tahu kalau kalian itu butuh bantuan, kalau kalian itu nggak sharing bahwa kalian itu lagi mengerjakan pekerjaan yang berat dan butuh bantuan. So, menurut gue sharing kepada teman kerja terkait pekerjaan itu adalah hal yang lumrah. Selanjutnya adalah istirahat yang cukup. Nah, ini gue ngalamin sendiri, dimana ketika gue itu lagi kurang istirahat atau kurang tidur lah contohnya. Dimana ketika gue itu dalam kondisi kurang tidur, gue itu jadi lebih gampang stres karena gue gampang terpancing emosinya. Dari segi konsentrasi pun menjadi turun, sehingga ketika gue mengerjakan suatu pekerjaan itu jadinya kurang fokus. Bahkan hasilnya itu jadinya nggak maksimal. Oke lah kalau hasilnya itu kurang maksimal, tapi terkadang juga hasilnya itu bisa menjadi problematik. Dan ketika menjadi problematik, gue itu bisa dikomplain sama manajer gue, which is menambah beban stres lagi. Ya bayangin aja kalian itu udah kurang tidur, kemudian badan lemes, tiba-tiba diomelin lagi. Ya gimana nggak makin stres. Tapi perlu diketahui bahwa dalam beberapa pekerjaan, salah satu termasuk pekerjaan gue di IT itu, kurang tidur itu adalah hal yang cukup sering terjadi. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kurang tidurnya itu terus-menerus. Ibaratnya dalam waktu 1 bulan itu ada seminggu lu bisa nggak tidur. Nah itu bisa menjadi masalah. Tapi kalau dalam skala gue, sebulan 3-4 kali kurang tidur, itu masih wajar lah ya. Kadang-kadang kan memang ada waktunya lu itu harus lembur karena pekerjaan yang wajib lembur. Tapi tentunya hal itu udah gue seimbangkan dengan tidak menunda pekerjaan. Sehingga setelah gue lembur dan kurang tidur, lalu gue lanjut bekerja lagi, beban pekerjaan gue itu tidak terlalu banyak. Sehingga dibilang kalau stres ya lebih ke stres badan aja, badan lemes gitu. Sedangkan untuk mental dan juga pikiran nggak terlalu terbebani. Lalu tips yang keempat adalah pola makan yang teratur. Ini gue kutip dari salah satu artikel dari Halodoc, di mana pola makan itu bisa membantu meredakan kecemasan. Pada dasarnya apa yang terjadi di dalam tubuh itu tergantung pada apa yang kamu makan. Memiliki pola makan yang sehat bisa membuat fungsi tubuh berjalan optimal, bahkan membuat suasana hati membaik. Kalau kita mengalami yang namanya kecemasan, ujung-ujungnya memang bakalan mengarah ke stres. Pola makan di sini tentunya berhubungan terkait gizi dan juga waktu makannya.
Mungkin dari gua yang personal yang cukup relate dengan pola makan ini adalah dari waktu makan. Gua sendiri itu punya penyakit asam lambung, di mana ketika gua itu mengalami asam lambung, tentunya gua jadinya nggak produktif. Dan untuk mencegah hal ini, gue itu harus benar-benar teratur dari pola makannya. Dari jam makan pagi, jam berapa, jam siangnya jam berapa, kemudian makan malamnya jam berapa. Dan makannya itu juga nggak boleh sampai kekenyangan, cukup kenyang aja tok. Dengan menerapkan hal ini, setidaknya sampai saat ini itu gue lumayan jarang asam lambungnya kambuh ketimbang teman-teman gue yang nggak jaga pola makannya. Lalu, hal yang lebih simpel lagi, misalnya minum kopi. Seperti yang kita tahu bahwa kopi itu kan mengandung kafein, dan kafein ini bisa membuat kita itu terjaga kalau kita itu mau beristirahat. Oleh karena itu, gue membatasi minum kopi itu hanya di jam pagi dan juga siang. Sedangkan pas malam hari gue itu berhenti minum kopi. Mau ditawarin pun gue nggak mau minum kopi. Karena apa? Karena kalau gue minum kopi malam hari ya gue nggak bisa tidur malamnya. Kalau gue nggak bisa tidur malam, jatuhnya kurang tidur, jadinya nggak produktif lagi deh. Tentunya untuk bisa menerapkan pola makan yang sehat ini itu butuh waktu yang nggak sebentar. Perlu penyesuaian yang dilakukan terus-menerus. Gue sendiri ngalamin, dan yang bisa gue bilang adalah ini bukanlah hal yang gampang, tapi selama ada niat dan mau dilakukan terus, bakalan bisa terjadi. Lalu tips terakhir untuk mengelola stres di tempat kerja adalah dengan melakukan relaksasi ketika kalian itu jenuh atau mungkin kalian itu lelah dalam pekerjaan kalian. Ketika kalian itu lagi jenuh atau kalian lagi capek, nggak ada salahnya kalian itu istirahat sejenak. Karena balik lagi di awal tadi gue bilang kalau kita itu lagi capek, lalu kita paksa untuk bekerja, hasilnya itu jadinya nggak maksimal. Bahkan kalau lagi sial-sialnya kalian itu nggak fokus, hasil pekerjaannya bisa jadi problematik juga. Dan istirahat sejenak itu bisa membantu untuk membuat kita itu mengembalikan fokus kita kembali. Ada salah satu teknik manajemen waktu untuk mengelola fokus ya, yang cukup terkenal di dunia pekerjaan itu adalah teknik Pomodoro. Di mana ada interval dalam waktu mengerjakan pekerjaan, kemudian ada interval istirahatnya, dan itu dilakukan terus-menerus. Di mana ketika kalian itu melakukan pekerjaan, durasinya itu sekitar 15 menit sampai 25 menit. Kemudian dilanjutkan dengan istirahat 5 menit. Dan dilakukan terus-menerus sampai pekerjaan kalian itu selesai. Gue kadang-kadang menerapkan teknik ini ketika memang pekerjaan gue itu loadnya lagi banyak. Dan buat gue secara personal lumayan efektif juga. Karena gue itu jadinya punya prioritas waktu untuk bekerja dalam kurun waktu tertentu. Kemudian ada prioritas istirahat dalam waktu tertentu juga. Oke, jadi itulah beberapa tips and trick mengelola stres di tempat kerja. Sebenarnya dalam pengelolaan stres ini ya, bukan cuma terpaut di tempat kerja aja. Harusnya kita terapkan juga di luar tempat kerja kita juga. Karena namanya juga stres itu berkelanjutan dan panjang biasanya. Kalian itu bisa membawa stres itu bahkan di luar jam kerja kalian, sehingga itu mempengaruhi kualitas hidup kita juga. Dan kalau stres itu udah mengganggu kualitas hidup, tentunya kan hidup jadi nggak nyaman ya. Jadi ya, mulailah mengelola stres dimanapun kalian berada. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.